Timnas Indonesia U23 berpeluang diperkuat bek tangguh Elkan Bagot. Kehadiran Elkan demi memperkuat lini pertahanan Garuda Muda. Kabar gembira mendadak teman-teman. Timnas Indonesia U23 kedatangan dua pemain top jelang lawan Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Kabar gembira mendadak teman-teman. Timnas Indonesia U23 kedatangan dua pemain top jelang lawan Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 menyambut kedatangan dua pemain kelas atas menjelang pertandingan melawan Gini U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pemain-pemain tersebut dilaporkan sebagai Elkan Bagot dan Alfeandra Dewangga. Timnas Indonesia U23 akan bertarung di partai hidup mati melawan Timnas Gini U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Laga tersebut akan berlangsung di Stade Pierre Pibarot, Alès, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi Timnas Indonesia U23 untuk merebut tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Mereka harus menghadapi laga playoff setelah kalah dalam pertarungan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Dalam pertandingan melawan Irak U23, tim asuhan Shin Tae-yong kalah dengan skor 1-2. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U23 kehilangan kesempatan untuk langsung lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hanya juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 yang bisa lolos secara otomatis. Namun, jelang pertandingan melawan Gini U23, kemungkinan besar skuad Timnas Indonesia U23 tidak akan diperkuat oleh para pemain yang bermain di luar negeri. Kabarnya, Justin Hubner dan Nathan Choyaon tidak dapat bergabung dengan Garuda Muda karena harus kembali ke klub masing-masing, yaitu Cerezo Osaka dan SC Heerenveen. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia bisa mengalahkan Guinea di babak playoff? Mengingat Justin Hubner dan Nathan Choyaon yang merupakan pilar penting absen di laga ini. Atau kehadiran Elkan Bagot dan Dewangga bisa menggantikan peran mereka? Atau justru Timnas Indonesia akan dicukur habis oleh Gini mengingat wakil Afrika ini mempunyai stamina yang powerful. Sedangkan Timnas Indonesia dalam keadaan kelelahan setelah bertarung 6 pertandingan di Piala Asia. Patut kita nantikan teman-teman. Apa yang bakal dilakukan Shin Tae-yong mengingat Shin Tae-yong adalah pelatih cerdas. Bravo ST. Bravo Timnas. Bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Untuk mengatasi hal ini, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, sedang mencari solusi. Kabarnya, ada dua pemain kelas atas yang siap bergabung dengan Timnas Indonesia U23 untuk melawan Gini U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Pertama, ada Elkan Bagot. Bek tangguh ini absen dalam Piala Asia U23 2024 karena cedera. PSSI sedang berupaya untuk meminjamnya dari klubnya, Ipswich Town, untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Selain itu, ada Alfeandra Dewangga dari PSIS Semarang. Bek ini juga tidak bisa bermain dalam Piala Asia U23 2024 karena sedang dalam tahap pemulihan setelah operasi. Kedatangan mereka berdua diharapkan bisa memperkuat skuad Timnas Indonesia U23. Elkan Bagot telah mengumpulkan 22 caps dan 2 gol bersama Timnas Indonesia Senior. Sedangkan bersama Timnas Indonesia U23, ia memiliki 2 caps dan 1 gol. Alfeandra Dewangga juga merupakan pemain yang sering dipanggil untuk membela Timnas Indonesia di berbagai level.
Dia telah mencatatkan 14 caps bersama Timnas Indonesia Senior dan 12 caps bersama Timnas Indonesia U23. Menurut Mimin, kedatangan Elkan Bagot dan Alveandra Dewangga bisa menjadi dorongan positif bagi Timnas Indonesia U23 dalam menghadapi playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea U23. Kedua pemain tersebut memiliki pengalaman dan kualitas yang dapat memperkuat lini belakang Timnas Indonesia U23, sehingga diharapkan dapat membantu tim meraih hasil yang baik. Meskipun kehilangan beberapa pemain penting yang bermain di luar negeri, kedatangan Bagot dan Dewangga diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengisi kekosongan tersebut. Semoga dengan kehadiran mereka, Timnas Indonesia U23 dapat meraih kesuksesan dalam pertandingan tersebut dan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Coret Marcelino Ferdinand. Sintayong panggil pemain Feyenoord Rotterdam. Auto geser Marcelino Ferdinand dari starting line up. Pemain Feyenoord Rotterdam ini memberikan kode bahwa ia ingin memperkuat Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Delano van der Heijden. Jika ia benar-benar datang, ia bisa menggeser Marcelino Ferdinand dari starting 11 Timnas Indonesia. Ya, Delano van der Heijden baru-baru ini memberikan kode bahwa ia siap memperkuat Timnas Indonesia. Ia mengunggah ulang postingan akun Instagram _Indonesia yang membagikan profil Delano van der Heijden dengan seragam Timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam. Delano van der Heijden segera menjadi sorotan. Ia dinilai memberikan kode bahwa ia ingin dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Sebelumnya, Delano van der Heijden sempat masuk radar PSSI saat Timnas Indonesia U20 berencana tampil di Piala Dunia U20 2023. Ia masuk radar PSSI bersama sejumlah pemain keturunan lainnya, seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Tristan Goejer. Justin Hubner dan Ivar Jenner berhasil dinaturalisasi dan sering membela Timnas Indonesia, termasuk di Piala Asia U23 2024. Namun, nasib Delano van der Heijden dan Tristan Goejer berbeda. Pendekatan kepada keduanya gagal karena beberapa faktor. Kini, peluang tersebut kembali muncul. Jika berhasil dinaturalisasi, Delano van der Heijden dapat memperkuat skuad Garuda. Gelandang berusia 19 tahun itu memiliki bakat yang sangat baik. Musim ini, Delano van der Heijden telah bermain di 16 pertandingan bersama Feyenoord Rotterdam U21, dengan 1 gol dan 3 assist. Kehadirannya akan menjadi pesaing bagi Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia karena ia bisa bermain sebagai gelandang atau sayap kiri, mirip dengan Marcelino. Marcelino Ferdinand sendiri menjadi sorotan belakangan karena sikapnya yang dinilai egois saat membela Timnas Indonesia U23 melawan Irak U23 di Piala Asia U23 2024. Sikapnya tersebut menyebabkan sejumlah peluang Timnas Indonesia U23 terbuang sia-sia. Akibatnya, Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23 dan gagal merebut posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Mereka sekarang harus berlaga di babak playoff untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Menurut Mimin, dalam konteks pemain seperti Delano van der Heijden yang ingin memperkuat Timnas Indonesia, ini adalah berita yang menarik. Kedatangannya dapat memberikan kekuatan tambahan bagi tim nasional, terutama mengingat bakat dan pengalamannya di level klub. Namun, penting bagi manajemen tim untuk memastikan bahwa naturalisasi pemain dilakukan secara adil dan mempertimbangkan juga pemain lokal yang berbakat. Selain itu, sikap egois seperti yang ditunjukkan oleh beberapa pemain, termasuk Marcelino Ferdinand, harus dihindari karena dapat merusak dinamika tim dan hasilnya, seperti yang terjadi dalam kekalahan melawan Irak U23. Berikan komentar kalian teman-teman. 4 pemain Timnas Indonesia U23 yang terlihat pasang muka kesal saat Marcelino Ferdinand bermain egois lawan Irak U23. 4 pemain Timnas Indonesia U23 terlihat kesal ketika Marcelino Ferdinand memilih untuk bermain egois dalam pertandingan melawan Irak U23 akan dibahas Mimin. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan karena kebiasaannya melakukan aksi individu yang merugikan tim. Pada menit 54 pertandingan, Marcelino Ferdinand memiliki peluang untuk memberikan umpan kepada 3 rekannya di dalam kotak penalti Irak U23. Namun ia memilih untuk melepaskan tendangan tinggi yang tidak mengarah ke gawang.
Situasi ini membuat para pemain timnas Indonesia U23 di sekitar Marcelino Ferdinand menunjukkan rasa kesal. Siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut adalah 4 pemain timnas Indonesia U23 yang terlihat kesal saat Marcelino Ferdinand bermain egois melawan Irak U23. 1. Justin Hubner. Justin Hubner, yang melakukan overlapping, berada tepat di depan kotak penalti Irak U23. Siap mengeksekusi bola jika diberikan umpan oleh Marcelino Ferdinand. Justin Hubner tak kuasa menyembunyikan kekesalannya setelah sepakan gelandang dari KMSK Deinze itu melewatinya. 2. Witan Sulaiman. Witan berada di kotak penalti Irak U23, sejajar dengan tiang jauh mereka. Meskipun telah menunggu, Witan tidak menerima umpan dari Marcelino. Hal ini membuat pemain Persija Jakarta itu sangat kesal. 3. Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari berada di kotak penalti Irak U23 karena timnas Indonesia U23 baru saja mendapat tendangan bebas. Ketika Marcelino menguasai bola, Muhammad Ferrari berada tepat di depan gawang Irak U23. Namun, Marcelino justru melepaskan tembakan memaksa yang membuat Muhammad Ferrari kesal. 4. Rafael Struijk. Bila bola diumpan ke Rafael Struijk, yang tidak terkawal, timnas Indonesia U23 berpotensi mencetak gol. Namun, sayangnya, Marcelino enggan memberikan umpan kepada Struijk. Akibatnya, timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23 dalam perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Menurut Mimin, mengenai situasi tersebut, tampak jelas bahwa kerjasama dan kesadaran tim sangat penting dalam sepak bola. Ketika seorang pemain memilih untuk bermain egois, itu bisa merugikan tim secara keseluruhan. Dalam kasus Marcelino Ferdinand, tindakannya yang egois membuat rekan-rekannya merasa frustrasi dan dapat memengaruhi hasil pertandingan. Kunci untuk sukses dalam sepak bola adalah kerjasama dan pemahaman bahwa kemenangan tim lebih penting daripada pencapaian individu. Pesan menyentuh Shin Tae-yong ke pemain timnas Indonesia U23 usai Piala Asia U23 2024. Terima kasih telah beri yang terbaik hingga akhir. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, telah menuliskan pesan mengharukan kepada para pemainnya setelah Piala Asia U23 2024. Dia mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang keras hingga akhir. Timnas Indonesia U23 telah mencatatkan sejarah dengan mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024 dalam debut mereka di turnamen tersebut. Namun, sayangnya perjalanan mereka terhenti setelah kalah dari Uzbekistan U23 dengan skor 0-2, dan kemudian dikalahkan oleh Irak U23 dengan skor 1-2 di babak perebutan juara ketiga. Meskipun demikian, perjuangan Rizky Ridho dan rekan-rekannya patut diacungi jempol. Garuda Muda menjadi tim debutan kedua yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 setelah Qatar U23 pada 2016. Prestasi ini juga membuka peluang bagi timnas Indonesia U23 untuk berkompetisi di Olimpiade setelah absen selama 68 tahun. Meskipun tidak berhasil masuk dalam 3 besar, Garuda Muda masih memiliki kesempatan melalui jalur playoff untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong menyatakan kebanggaannya atas berbagai pencapaian ini meskipun merasa menyesal karena tidak berhasil lolos ke Olimpiade melalui jalur 3 besar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang tanpa lelah untuk timnas Indonesia U23. Saya ingin membawa pulang kemenangan, namun saya juga merasa banyak penyesalan, kata Shin seperti yang dikutip dari akun Instagram resminya, Shin Tae-yong 7777, pada Sabtu, 4 Mei 2024. Terima kasih banyak kepada para pemain kami yang telah memberikan yang terbaik hingga akhir, tambahnya. Sementara itu, timnas Indonesia U23 masih harus bertarung dalam babak playoff melawan Guinea U23 untuk merebut tiket ke Paris. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024. Menurut Mimin, prestasi timnas Indonesia U23 dalam mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Meskipun tidak berhasil mencapai final, perjalanan mereka telah memberikan semangat dan harapan bagi sepak bola Indonesia.
Penting bagi para pemain dan pelatih untuk tetap mempertahankan semangat juang dan terus memperbaiki diri untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Duet Nathan Choyaon dan Ivar Jenner bakal jadi kunci. Jurnalis ESPN Asia, Gabriel Tan, menyoroti peran penting gelandang Nathan Choyaon dan Ivar Jenner sebagai kunci keberhasilan Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Timnas Guinea U23. Menurut Gabriel, kehadiran duet ini akan memberi kehidupan baru pada permainan Garuda Muda. Gabriel berpendapat bahwa masih ada peluang bagi Timnas Indonesia U23 untuk menunjukkan ketangguhan mereka. Menurutnya, pelatih Sintayong harus mempercayakan kembali peran Nathan dan Ivar di lini tengah. Diperlukan pengembalian Nathan Choyaon ke lini tengah untuk memperbarui hubungannya yang kuat dengan Ivar Jenner, tulis Gabriel dalam artikelnya yang dipublikasikan di ESPN Asia. Dua ini sangat vital dalam perubahan taktis tim mereka untuk menghadapi Guinea, tambahnya. Gabriel juga menyoroti peran penting Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand dalam pertandingan tersebut, percaya bahwa keduanya memiliki kemampuan untuk mengubah permainan dengan keunggulan individu masing-masing. Melalui Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, Indonesia memiliki dua pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dengan kemampuan individu mereka, jelas Gabriel. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024 akan berlangsung di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024. Meskipun keduanya memiliki peringkat keempat di turnamen U23 regional, Guinea U23 dianggap lebih unggul karena kehadiran sejumlah pemain berkelas Eropa. Menurut Mimin, duet Nathan Choyaon dan Ivar Jenner memang memiliki peran penting dalam Timnas Indonesia U23. Keberadaan mereka di lini tengah dapat memberikan kehidupan baru pada permainan tim dan menjadi kunci sukses dalam menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Guinea U23. Selain itu, penting juga untuk mengandalkan pemain seperti Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand yang memiliki potensi untuk mengubah jalannya pertandingan melalui kemampuan individu mereka. Semua pemain harus bermain dengan maksimal dan berkolaborasi secara efektif untuk meraih kemenangan. Breaking news. Laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 digelar tertutup, ini alasannya. Pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Guinea U23 telah diadakan secara tertutup. Federasi Sepak Bola Guinea mengumumkan keputusan ini berdasarkan pedoman FIFA dan demi keamanan kedua tim. Kami, Federasi Sepak Bola Guinea, ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung atas dukungan mereka, demikian pernyataan resmi mereka seperti dilansir pada Sabtu, 4 Mei 2024. Keputusan ini diambil karena adanya ancaman keamanan yang mengarah ke kota Paris, tempat Olimpiade Paris 2024 diselenggarakan. Hal ini menyebabkan pertandingan tidak akan disiarkan langsung di televisi atau platform lainnya, menyebabkan kekecewaan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Guinea U23 dijadwalkan berlangsung di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kedua tim bertarung untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Pertandingan ini akan menentukan tim ke-16 yang lolos ke cabang sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Sejauh ini, 15 tim sudah dipastikan lolos, termasuk 3 tim dari Asia, Jepang U23, Uzbekistan U23, dan Irak U23. Jika Timnas Indonesia U23 berhasil lolos, ini akan menjadi partisipasi pertama bagi mereka dalam 68 tahun terakhir sejak Olimpiade Melbourne 1956. Apabila berhasil lolos, Timnas Indonesia U23 akan berada di grup A bersama tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Semua orang menantikan aksi Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan melawan Guinea U23 pada pekan mendatang. Menurut Mimin, tentang keputusan untuk mengadakan pertandingan secara tertutup, saya melihat bahwa keamanan tim dan penonton menjadi prioritas utama.
Meskipun hal ini mungkin mengecewakan bagi para penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, tetapi keputusan ini penting untuk memastikan keselamatan semua pihak terlibat. Selain itu, pertandingan yang tidak disiarkan secara langsung juga memberikan kesempatan bagi tim untuk fokus sepenuhnya pada pertandingan tanpa gangguan eksternal. Bintang Timnas Irak U23 doakan Timnas Indonesia U23 menang atas Gini. Semoga beruntung di Paris. Ali Jassim, bintang tim nasional Irak U23, mengirim doa untuk kemenangan tim nasional Indonesia U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Gini U23. Dia berharap Garuda Muda bisa lolos ke turnamen multi-event terbesar di dunia tersebut. Sebagai catatan, tim nasional Indonesia U23 baru saja mengalami kekalahan 1-2 dari tim nasional Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa pada Kamis malam, 2 Mei 2024. Ivar Jenner berhasil mencetak gol pembuka untuk tim nasional Indonesia U23, namun Zaid Tahseen menyamakan kedudukan untuk tim nasional Irak. Harapan Garuda Muda untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 setelah menjadi juara ketiga Piala Asia U23 2024 harus pupus setelah Ali Jassim mengubah skor menjadi keunggulan bagi Irak. Kemenangan atas tim nasional Indonesia U23 membuat Irak menjadi juara ketiga Piala Asia U23 2024 dan berhak melaju ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Irak, yang dikenal sebagai Singa Mesopotamia, bergabung dengan Jepang dan Uzbekistan sebagai wakil Asia di Olimpiade Paris 2024. Usai pertandingan, Ali Jassim mengakui bahwa tim nasional Indonesia U23 memberikan perlawanan sengit pada babak pertama. Namun, ia menegaskan bahwa timnya mampu bangkit dan meraih hasil yang memuaskan. Babak pertama sangat sulit, tetapi kami berhasil bangkit dan meraih hasil yang bagus, ujar Ali Jassim dilansir dari situs resmi AFC, Jumat, 3 Mei 2024. Gelandang berusia 20 tahun itu juga berterima kasih kepada pelatihnya, Radi Shnaishil, yang berhasil membawa Irak lolos ke Olimpiade Paris 2024 meskipun mendapat tekanan dan kritik. Ali Jassim berharap agar 4 tim Asia dapat lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan mendoakan agar tim nasional Indonesia U23 berhasil meraih kemenangan di babak playoff. Saya ingin berterima kasih kepada pelatih, dia telah mengalami banyak tekanan sepanjang turnamen dan mendapat kritik, namun berhasil membawa kami lolos. Saya berharap 4 tim Asia bisa lolos dan semoga Indonesia beruntung di Paris untuk playoff melawan Gini, katanya. Meskipun gagal meraih posisi ketiga, tim nasional Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk berkompetisi di Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, mereka harus mengalahkan Gini, yang berada di posisi keempat di Piala Afrika U23 2024, dalam babak playoff pada 9 Mei mendatang. Menurut Mimin, Ali Jassim menunjukkan sikap sportif dan kedewasaan dengan mengirimkan doa dan dukungan untuk tim nasional Indonesia U23. Sikap seperti ini memperlihatkan solidaritas antar atlet dari negara yang berbeda, yang merupakan hal yang positif dalam dunia olahraga. Selain itu, penghargaan yang diberikan kepada pelatihnya, Radi Shnaishil, juga menunjukkan pentingnya dukungan dan apresiasi terhadap para pelatih dalam mencapai kesuksesan tim. Semoga semangat dan dukungan seperti ini dapat terus memperkaya hubungan antar negara dalam dunia olahraga internasional. Breaking News. Justin Hubner berpotensi tampil di laga Timnas Indonesia U23 versus Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Gini U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto, tengah berupaya agar pemain tersebut bisa kembali memperkuat tim pada pertandingan tersebut. Pertandingan akan berlangsung di Centre National du Football de Clairefontaine pada 9 April 2024. Sebelumnya, Justin Hubner telah meninggalkan Timnas Indonesia U23 setelah Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pemain tersebut kembali ke klubnya di Jepang, Cerezo Osaka. Nova menyatakan bahwa belum dapat dipastikan apakah Justin akan bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 atau tidak.
Pihaknya telah mengirim surat kepada Cerezo Osaka untuk meminta izin agar pemain tersebut dapat kembali ke timnya. Iya, sudah berkirim surat, kata Nova pada Sabtu, 4 Mei 2024. Nova, yang juga merupakan mantan pemain timnas Indonesia, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada respons dari Cerezo Osaka. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa pihaknya masih menunggu balasan dari klub tersebut. Menurut Mimin, penting bagi timnas Indonesia U23 untuk memiliki pemain terbaiknya di laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea U23. Upaya dari asisten pelatih Nova Arianto untuk memastikan kehadiran pemain yang dibutuhkan adalah langkah yang tepat. Namun, respons dari klub pemain, dalam hal ini Cerezo Osaka, juga sangat penting untuk memastikan kesiapan dan legalitas pemain tersebut dalam mengikuti pertandingan tersebut. Komunikasi yang baik antara klub dan tim nasional menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis dan mendukung pengembangan pemain secara optimal. Timnas U23 Indonesia versus Guinea tertutup, Garuda Muda rugi tanpa supporter tapi tak ada keuntungan lawan seperti kata Troussier. Laga playoff untuk tiket Olimpiade 2024 antara tim nasional U23 Indonesia dan Guinea akan diadakan secara tertutup, tanpa kehadiran penonton langsung di Stadion Infantri Clairefontaine. Waktu kick-off yang semula pada pukul 12 GMT telah diubah menjadi pukul 13 GMT. Guinea akan bertanding melawan Indonesia pada 9 Mei 2024 di Paris dalam pertandingan playoff kualifikasi untuk turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Demikian pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Guinea. Dengan keputusan untuk mengadakan pertandingan secara tertutup, Timnas U23 Indonesia harus beradaptasi dengan atmosfer baru, tanpa dukungan langsung dari supporter, yang sebelumnya selalu hadir dalam setiap pertandingan Piala Asia U23 2024. Meskipun demikian, keputusan ini juga berarti Guinea tidak akan didukung oleh supporternya. Seperti yang disampaikan oleh mantan pelatih Vietnam, Philippe Troussier, yang mengatakan bahwa Prancis adalah rumah kedua bagi banyak pesepak bola Afrika, termasuk Guinea. Pertandingan melawan tim-tim Afrika, terutama di Prancis, diyakini akan sulit, mengingat perkembangan pesat sepak bola Afrika. Namun, netralitas laga tetap terjaga dengan keputusan laga tertutup. Alasan penyelenggaraan pertandingan secara tertutup adalah faktor keamanan, sesuai arahan dari FIFA dan pernyataan dari Feguifoot. Meskipun demikian, Federasi Sepak Bola Guinea tetap mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka. Menurut Mimin, keputusan untuk mengadakan pertandingan secara tertutup memang memiliki beberapa konsekuensi. Secara positif, hal ini dapat memastikan keamanan dan netralitas pertandingan, menghindari potensi gangguan atau tekanan dari supporter yang dapat memengaruhi jalannya pertandingan. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi kesempatan bagi pemain untuk fokus sepenuhnya pada permainan tanpa distraksi dari penonton. Namun, dari sisi negatifnya, keputusan ini juga berarti kehilangan atmosfer dan dukungan langsung dari supporter, yang dapat memotivasi dan menginspirasi para pemain. Atmosfer stadion yang ramai juga dapat menciptakan tekanan tambahan bagi tim lawan. Selain itu, absennya supporter juga berarti hilangnya pengalaman menyaksikan pertandingan langsung bagi para penggemar. Dalam konteks ini, penting bagi timnas untuk mengubah perspektif menjadi lebih positif dan melihat hal ini sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan baik. Mereka harus fokus pada persiapan yang matang dan memanfaatkan keadaan ini sebagai kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka tanpa terpengaruh oleh faktor luar. Semoga dengan semangat dan kerja keras, mereka dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam pertandingan tersebut. Timnas U23 Indonesia versus Guinea tertutup, Garuda Muda rugi tanpa supporter tapi tak ada keuntungan lawan seperti kata Troussier. Laga playoff untuk tiket Olimpiade 2024 antara tim nasional U23 Indonesia dan Guinea akan diadakan secara tertutup, tanpa kehadiran penonton langsung di Stadion Infantri Clairefontaine. Waktu kick-off yang semula pada pukul 12 GMT telah diubah menjadi pukul 13 GMT. Guinea akan bertanding melawan Indonesia pada 9 Mei 2024 di Paris dalam pertandingan playoff kualifikasi untuk turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Demikian pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Guinea.
Dengan keputusan untuk mengadakan pertandingan secara tertutup, Timnas U23 Indonesia harus beradaptasi dengan atmosfer baru, tanpa dukungan langsung dari supporter, yang sebelumnya selalu hadir dalam setiap pertandingan Piala Asia U23 2024. Meskipun demikian, keputusan ini juga berarti Gini tidak akan didukung oleh supporternya. Seperti yang disampaikan oleh mantan pelatih Vietnam, Philippe Troussier, yang mengatakan bahwa Prancis adalah rumah kedua bagi banyak pesepak bola Afrika, termasuk Gini. Pertandingan melawan tim-tim Afrika, terutama di Prancis, diyakini akan sulit, mengingat perkembangan pesat sepak bola Afrika. Namun, netralitas laga tetap terjaga dengan keputusan laga tertutup. Alasan penyelenggaraan pertandingan secara tertutup adalah faktor keamanan, sesuai arahan dari FIFA dan pernyataan dari Feguifot. Meskipun demikian, Federasi Sepak Bola Gini tetap mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka. Menurut Mimin, keputusan untuk mengadakan pertandingan secara tertutup memang memiliki beberapa konsekuensi. Secara positif, hal ini dapat memastikan keamanan dan netralitas pertandingan, menghindari potensi gangguan atau tekanan dari supporter yang dapat memengaruhi jalannya pertandingan. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi kesempatan bagi pemain untuk fokus sepenuhnya pada permainan tanpa distraksi dari penonton. Namun, dari sisi negatifnya, keputusan ini juga berarti kehilangan atmosfer dan dukungan langsung dari supporter, yang dapat memotivasi dan menginspirasi para pemain. Atmosfer stadion yang ramai juga dapat menciptakan tekanan tambahan bagi tim lawan. Selain itu, absennya supporter juga berarti hilangnya pengalaman menyaksikan pertandingan langsung bagi para penggemar. Dalam konteks ini, penting bagi timnas untuk mengubah perspektif menjadi lebih positif dan melihat hal ini sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan baik. Mereka harus fokus pada persiapan yang matang dan memanfaatkan keadaan ini sebagai kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka tanpa terpengaruh oleh faktor luar. Semoga dengan semangat dan kerja keras, mereka dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam pertandingan tersebut.